Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Itu saksi Kristus, bukan Krispus, Kristus ya. Kita baca satu ayat hafalan yang menjadi hatinya Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 1, 2, 3 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita baca sekali lagi, semua kata kamu ganti jadi aku. 1, 2, 3. Tetapi aku akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas aku, dan aku akan menjadi saksinya di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan jadi saksi Yesus. Dengar Bapak Ibu, kadang-kadang waktu kita melakukan apa yang Tuhan mau, sesungguhnya bukan kita yang melakukan, justru Tuhan yang akan melakukannya buat kita. Kadang-kadang Tuhan hanya mau minta kerelaan kita melakukan firman-Nya. Jadi semua kita ini saksi Kristus. Yesus gak pernah bilang kamu itu pendeta, kamu itu penginjil, kamu itu majelis wilayah. Yang Tuhan suruh kamu saksi. Jadi semua kita sama status kita saksi. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Kisah Para Rasul, murid-murid Yesus nggak pernah bilang, kami ini penginjil, kami ini master teologi. Nggak pernah, dia bilang kami saksi Kristus. Kami menyaksikan Kristus bangkit, kami menyaksikan, selalu dia bilang kami ini saksi. Saya mau menceritakan ini satu penelitian. Kita bersyukur, saya selalu bersyukur ada orang-orang yang selalu rindu hidup saya itu bisa lebih baik lagi. Kemarin ada satu bapak kasih saya satu buku, ini Pak Pendeta, ini buku bagus sekali. Ini ada penelitian dari berapa ratus gereja di seluruh dunia. Saudara enak, saya yang baca, saudara dapat ringkasannya. Nggak apa-apalah, berkat orang yang kepada saya itu jadi berkat kita juga semua. Ini salah satu kesimpulan yang saya scan dari buku itu. Dia bilang begini, penyebab paling utama bertambahnya jumlah jemaat. Jadi dari semua gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, ada beberapa penyebab kenapa ada jemaat bertambah. Yang pertama, 45,7% itu karena pindah dari gereja lain. Nggak cocok di sini, pindah ke sini, nggak cocok ke sini, pindah, itu 45,7%. 23,8% itu tambah jemaat karena pertumbuhan biologis. Si A menikah sama si B, masuk satu gereja, lahir anaknya, tambah jemaat. Nah, ini buat yang masih memungkinkan ya, tolong ya ditambahkan jemaat ya. Itu 23,8%. 11,7% itu disebabkan karena perkawinan dengan agama lain. Mungkin ada orang Kristen, jemaat GBD Logindak menikah dengan orang yang bukan agama Kristen, masuk di gereja, tambah jemaat. 6,7% tambah jemaat itu karena pindah dari agama lain. Mungkin dia dengar firman Tuhan, hatinya dijamah, dia masuk ke gereja ini. Padahal sebelumnya dia bukan orang Kristen. Itu penyebabnya itu
6,7%. 2,2% tambah jemaat itu karena pindah. Misalnya Bapak Joshua Huta Barat yang lagi viral sekarang, pindah ke Medan. Sudah pasti pindah dia gereja di Medan, tambah jemaat di Medan karena pindah tempat tinggal. Itu biasa terjadi 2,2%. Nah, ini yang menyedihkan. Jiwa di gereja itu tambah gara-gara penginjilan itu hanya 1,7%. Yang lain-lainnya 8,2% itu mungkin hal-hal yang lain kenapa tambah jiwa. Ini yang saya mau bahas. Kenapa ada jiwa datang ke gereja itu hanya 1,7% gara-gara dia diinjili. Sederhananya begini, sudah hampir semua gereja nggak menginjil. Sudah hampir semua jemaat diam dan nggak menginjil. Makanya 1,7% cuma orang datang ke gereja gara-gara disaksikan oleh James. Disaksikan oleh Peran, disaksikan oleh Daniel. Akhirnya dia terima Tuhan Yesus. Itu ternyata hanya tinggal 1,7%. Jadi ini satu tantangan buat kita semua. Artinya kita harus bersaksi. Bilang kiri kanan, harus bersaksi. Terlalu kecil itu bilang. Saya berharap kita semua menjadi jemaat yang bersaksi. Karena hatinya Tuhan ini, tapi kok kecil kali hatinya Tuhan. Justru banyaknya yang gara-gara itu tadi, banyak hal. Tapi hari ini kita mau berbicara bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus. Ini pengadilan, ini saksi. Saksi di pengadilan itu tugasnya hanya menceritakan apa yang dia lihat, menceritakan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Yang diceritakan oleh saksi bukan tentang dirinya. Yang diceritakan itu saksi tentang kliennya atau tentang tersangka. Pokoknya dia nggak menceritakan tentang dirinya. Itulah saksi. Kita saksi Kristus. Yang kita ceritakan bukan diri kita. Yang kita ceritakan tentang sahabat kita, Yesus. Jadi itulah tugas saksi. Jadi saksi itu nggak susah sebenarnya. Kalau saksi di pengadilan itu ditanya saja apa yang kamu tahu itu yang jawab. Jangan dibuat-buat. Sama dengan saksi Kristus. Apa yang kamu alami itu saja saksikan. Nggak usah kamu capek-capek mikir apa bahasa Ibraninya, apa Yunaninya. Nggak perlu orang itu. Yang orang perlu apa yang kamu alami. Aku sakit ini kata kawan datang kamu. Aku pun kemarin sakit, demam. Ku pegang ini demam tinggi kali. Berdoa aku Tuhan sembuhkan, sembuh. Udah itu saja. Itulah kesaksian. Banyak orang malas bersaksi, belum bersaksi udah dipikirkannya apa bahasa Yunaninya, di mana ayatnya ini. Orang nggak perlu ayat. Yang orang perlu kesaksian kita. Bilang kiri kanan, bersaksi. Kalau misalnya Ayu, saya hakim. Ayu jadi saksi. Saya tanya, yuk. Kemarin jam 12 siang, apa yang kamu lihat dikerjakan Ferdi Sambo? Kalau Ayu saksi yang benar, dia akan ngomong. Gimana kalau Ayu jadi saksi? Gimana Yu? Saya tanya Yu. Itu nggak bisa. Saksi itu harus ngomong. Ya Ayu harus bilang, begini yang mulia. Jam 12 itu saya masih di sekolah yang mulia. Kebetulan saya nggak kenal sama Ferdi Sambo yang mulia. Yang saya kenal PC yang mulia. PC pun di gereja kami bukan Putri Chandrawati tapi Pantai Costa Center yang mulia. Karena itu yang Ayu tahu. Jadi itulah yang dia saksikan. Itulah saksi. Bilang kiri kanan, bersaksi mudah. Bilang. Jadi apa yang kamu tahu, apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan, sudah. Itu saja disaksikan. Ingat ini selalu prinsipnya. Tugas kita cuma bersaksi, sambil kita berdoa sama Tuhan.
Tugas Tuhanlah yang memberikan kuasa, menjamah orang itu, menyembuhkan dia, memberikan ketenangan, kedamaian. Jadi tugas kita bersaksi. Kenapa orang malas bersaksi? Karena diambilnya tugas Allah. Kudoakan nanti dia nggak sembuh, malu aku. Kalau nggak sembuh itu bukan urusan kita. Urusan kita bersaksi. Kemarin aku berdoa teman, aku sembuh. Boleh nggak aku berdoa sama kamu? Udah berdoa. Berdoa serahkan sama Tuhan. Tugas kita menyerahkan sama Tuhan. Tugas Tuhan yang menyembuhkan orang itu. Mau disembuhkan mau enggak itu urusan Tuhan. Yang penting bagian kita bersaksi. Malasnya orang bersaksi gitu. Udahlah nanti ku saksikan. Enggak sembuhnya dia. Enggaknya dia datang ke gereja. Sia-sia. Makanya banyak akhirnya 1,7% cuma orang Kristen bersaksi. Jadi jangan takut bersaksi. Jangan malas bersaksi. Ada Tuhan yang menyertai kita. Lukas 10 ayat 2. Kata Tuhan, kata Yesus kepada mereka. Kata Yesus kepada jemaat Laugendek. Tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu minta kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Firman Tuhan bilang, nakku jemaat Laugendek ini tuaian udah banyak ini. Pekerja yang kurang, yang bersaksi itu yang kurang. Lalu datang ayat ini, minta sama Tuhan supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja. Ini terlalu sopan ini kalimatnya. Yesus itu bukan orang Indonesia yang sopan-sopan. Kalau saya baca gali bahasa aslinya, ternyata ini bukan mengirimkan, ini terlalu sopan. Justru bahasa aslinya bilang begini, balo, artinya to eject, artinya ditendang keluar, diusir, dilempar, paksa keluar, didorong. Ayat ini maksudnya, nakku, tuaian sudah banyak. Dan hari ini udah saatnya jemaat Laugendek ini ditunjang keluar dari gereja ini, bersaksi. Jangan terlalu enak duduk di gereja ini. Itu maksud ayat ini. Ini Yesus ngomong, ini emosional ini. Dia udah melihat tuaian banyak, tapi pekerja terlalu sedikit. Makanya Yesus pakai ekbalo. Bersaksi. Ditendang keluar bersaksi, maksudnya di mana kita ada? Di sana bersaksi. Ini hatinya Tuhan. Doa nggak salah, ibadah nggak salah. Tapi kita jangan pernah kehilangan misi menjangkau jiwa. Menjadi saksi. Ladang sudah menguning. Udah menguning ini. Tinggal kita sentuh sikit. Jadi pengikut Yesus. Seperti yang saya bilang. Di luar sana tanpa kita sadar. Udah banyak jiwa yang haus mendengar tentang Yesus. Tapi kadang-kadang terlalu susah bagi kita untuk mengeluarkan kata-kata bagaimana Tuhan itu baik. Seperti saya selalu bilang, ada orang-orang yang bukan Kristen, dia inbox saya, dia bilang, Pak Pendeta, ajari saya tentang Yesus. Udah datang dia sama kita, udah nggak lagi kita cari dia. Saking banyaknya sekarang ladang yang sudah menguning. Mungkin itu tetangga kita, mungkin itu saudara kita, mungkin orang-orang yang dekat dengan kita, teman kita yang bekerja satu aron mungkin selama ini. Yang tanpa kita sadari sebenarnya Tuhan udah taruh hati itu di hati kita. Jangkau dia. Saksikan tentang kebaikan Tuhan. Jadi biarlah hari ini kita tangkap hatinya Tuhan. Jadi jangan takut untuk bersaksi. Yesus itu nggak nuntut banyak sama kita. Dia nggak nuntut kita harus sempurna dulu. Harus jago teologi dulu, enggak. Yang Yesus mau, asal kamu pergi, aku sertai kamu. Jadi itu sebabnya ayo mulai dari hal-hal kecil. Mulai bicara. Jangan diam. Saya selalu bilang, kalau zaman sekarang, zaman media sosial. Makanya saya pun gak mau ketinggalan sebagai hamba Tuhan. Saya selalu share 1 menit di media sosial. Saya selalu masuk di media sosial. Walau kadang saya jarang buka media sosial, tapi setiap pagi saya sampaikan firman Tuhan. Baru-baru ini ada teman
Dia penggiat media sosial juga. Dia bilang, Pak Pendeta, hari ini anak muda itu sukanya TikTok. Oh ya, kamu harus sampaikan firman Tuhan di TikTok. Mau nggak mau, aku harus lagi buat TikTokku. Ku sampaikan lagi firman Tuhan. Ternyata pasar di TikTok itu lebih luar biasa. Itu sekali nonton bisa 400. Kita nggak punya kawan pun bisa ada 400 orang yang nonton video kita. Sampai kemarin, hari yang lalu kami sarapan dengan istriku di Biskop. Sambil sarapan kami, tiba-tiba aku dengar dari handphone meja di seberang sana. Dia lagi dengar khotbahku. Saudara. Nggak tahu dia, khotbahnya ada di sini. Kan itu luar biasa ya. Maksudnya kita nggak kenal siapa orang itu, tapi mereka bisa mendengar Injil dari mana saja. Nah, kalau kamu mau dari media sosial, silahkan. Kalau mau dari bersaksi ngomong-ngomong, silahkan. Ya, jadi dengar. Satu kata atau satu kalimat yang kita keluarkan dari mulut kita, asal diurapi disertai Tuhan, itu bisa mengubah hidup seseorang. Tapi kalau diam, susah itu. Jadi harus satu kata atau kalimat harus memang keluar dari mulut kita supaya kita bisa mengalami Tuhan. Jadi harus ngomong, jangan pendiam. Bilang kiri kanan, jangan pendiam. Jemaat di sini harus suka ngomong. Ada kawanku pendeta, dia bilang, aku dulu ada satu jemaat kami, sekarang jadi jemaat yang setia. Kenapa dia bisa datang ke gereja? Hanya karena waktu aku lewat di depan rumahnya, aku bawa mobil, ku klekson, Tintin, mari. Besok lewat, Tintin, mari Pak. Lusa lewat, Tintin, mari Pak. Cuma modal Tintin, mari Pak. Nggak ada cerita tentang Yesus, Tintin, mari Pak. Datang ke gereja, sekarang jadi jemaat yang bertumbuh, yang mendukung di pelayanan kami. Jadi hanya modal Tintin, mari Pak. Kalau yang naik sepeda motor, Tintin, mari Eda. Yang kiri kanan, modal mari Eda, gitu aja bilang. Jangan pula sama Denny kamu bilang mari Eda. Nanti dibalasnya, ngomong Eda, katanya pula repot kita. Ya, jadi harus bicara. Ya, buka mulut kita. Ada janji Tuhan. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Jadi kalau kita pergi, kita nggak sendiri, ada Allah yang turut bekerja dan menyertai kita dengan tanda-tanda mujizat. Nah, jadi jangan takut. Asal kamu pergi, kamu akan melihat bagaimana tanda-tanda mujizat menyertai kita. Saya nggak akan mungkin memasuki semua Ariandu. Saya akan pergi menginjil kemana-mana. Ada orang yang mendengar, mungkin ke gereja-gereja. Seperti kemarin ada GBI Live Spring buat KKR anak muda, ada 600 anak sekolah. Saya sampaikan firman Tuhan. Bagi mereka yang dengar, ya mereka dengar firman Tuhan. Bagi enggak, aku nggak bisa jangkau. Ini nanti doakan malam minggu saya akan melayani satu KKR di Tiga Raja. Saya senang sekali karena ada bintang tamunya, itu worship leader idola saya dulu. Namanya Irma Jun. Kalau bapak-bapak mungkin kenal, Irma Jun ini mantan penyanyi Tempo Dole. Jadi dia pernah jadi worship leader, saya dengar, waduh mantap sekali. Nanti kami akan sama, dia nyanyi, saya akan sampaikan firman Tuhan di Tiga Raja. Akan banyak juga orang mendengar firman Tuhan. Iya, kalau mereka datang. Ada area-area yang saya nggak bisa jangkau. Mungkin saya nggak akan bisa masuk di pabrik kopi. Ya mungkin kalau pabrik kopi buat Natal setiap tahun di sini, mungkin yang datang bisa dengar firman Tuhan. Tapi sehari-hari saya nggak akan bisa masuk ke sana. Saya nggak akan bisa masuk mungkin di kebun bunga karena kalian juga sibuk. Saya nggak bisa masuk di ladang-ladang kalian. Tapi kalian bisa ada di sana. Bisa menyampaikan firman Tuhan, bisa menjadi saksi Kristus di sana. Dan Yesus mengambil murid-muridnya itu bukan
Bukan orang hebat, bukan orang pintar. Yesus cuma mau menceritakan bagaimana siapa yang mau pintar, mau enggak, mau kacau balau, mau gimana pun hidupnya, asal mau jadi saksiku, aku bisa pakai. Petrus, itu kan banyak kali salah bicaranya. Apa ngomong, cepat kali ngomong. Yesus, siapa yang lawan kau? Aku nanti yang lawan. Mati kau, aku mati di sampingmu. Banyak kali ceritanya. Yesus disalib, kau kenal Yesus? Enggak, gue kenal. Kenal ya? Enggak, swear, cius. Kenal ya? Enggak, katanya, tinggalkannya Yesus. Ngomongnya banyak kali. Sampai dia jadi murid Yesus pun masih banyak kesalahannya. Tapi itu pun Tuhan pakai, asal mau. Dia pernah sangkal Yesus 3 kali. Saya percaya kita mungkin di sini enggak pernah ada yang sangkal Yesus sekalipun. Tapi dia 3 kali, itu pun Tuhan masih pakai menjadi kepala gereja. Ada satu cerita, saya menceritakan ini bagaimana Petrus yang kacau balau pun dipakai Tuhan. Ada satu perempuan lagi yang kacau juga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Yesus bangkit dari kematian, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada siapa? Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena? Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ini Maria Magdalena orang kacau ini. Mungkin kamu bayangkanlah kalau orang kerasukan setan ya. Pernah ya lihat orang kerasukan setan? Satu aja yang merasuki dia. Merah matanya itu. Baru 1 setan. Bayangkanlah 7 setan. Entah gimana. Udah guling-guling. Mungkin udah pernah dia lari-lari, jalan-jalan lo kendak nggak pakai baju. Kucai bang, katanya sama bang Bapak James. Kucai bang, katanya pula semua. Mungkin udah orang pun ngeliat ini, gimana ini. Tapi lihat, mula-mula saksi kunci. Yesus pakai perempuan itu yang kacau balau, yang jadi sampah masyarakat, jadi saksi kunci kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi dengar ini ibu-ibu. Bagi Yesus nggak ada laki-laki perempuan lebih tinggi derajatnya, nggak ada. Sama semua. Asal kita mau, jangan pernah berpikir aku ini kan perempuan, nggak bisa. Perempuan pun bisa dipakai Tuhan. Justru perempuan dipakai Tuhan jadi saksi pertama. Apakah orang percaya? Waktu Maria bilang Yesus udah bangkit, nggak percaya orang. Orang suka lihat masa lalunya, mantan-mantan. Ini kan mantan kerasukan setan. Orang suka lihat itu, tapi Yesus nggak lihat itu. Jadi siapapun kita, jangan pernah lagi bilang, aku nggak layak. Yang bilang kita nggak layak itu diri kita sendiri. Yang bilang kita nggak layak mungkin orang lain. Yang bilang kita nggak layak mungkin iblis. Tapi Yesus nggak pernah bilang kau nggak layak. Mau seberapa keji masa lalu kita, mau seberapa parah hidup kita, mau seberapa banyak setan yang mungkin ada merasuki kita. Tapi Yesus memakai orang-orang yang mau menjadi saksi. Bilang kiri kanan, kita layak kawan. Yesus itu luar biasa. Satu kali saya diundang ke satu sekolah, karena sekolah itu sering sekali lagi baris banyak orang kerasukan setan. Jadi waktu saya datang ke sekolah itu, saya minta dikumpulkan semua murid-murid. Saya cerita tentang Yesus. Yesus itu luar biasa. Kalau kalian percaya kepada Yesus, buka hati kalian hari ini. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa ganggu kalian. Siapa yang belum pernah terima Tuhan Yesus? Angkat tangannya, ikut-ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, kami terima Engkau, buka hati, ampuni kami. Udah selesai, masuk kelas semua. Gurunya bilang, makasih Pak Pendeta, makasih. Selama ini kami mulai upacara pun udah banyak yang jatuhan kerasukan setan sana. Capek kami, puji Tuhan hari ini gak ada yang kerasukan Pak, terima kasih. Minum kita dulu Pak, dibawanya saya ke kantor kepala sekolah. Minumlah kami di situ. Belum selesai, habis minum, tiba-tiba kantor kepala sekolah digedor. Pak, ada yang kerasukan lagi Pak, ada yang kerasukan. Bawa ke dalam. Lalu dibawa lah. Rupanya ada perempuan yang bukan agama Kristen, dibawa ke dalam. Dilihatnya saya.
Lalu saya berdoa, dalam nama Yesus, kami usir kuasa-kuasa kegelapan. Keluar. Nangis dia sendiri. Udah, kata kawan. Tiba-tiba kumat lagi. Merah lagi mata. Lalu kawan-kawannya yang sesama kepercayaannya bilang, ayo sebut. Lalu saya berdoa, dalam nama Yesus, keluar lagi. Kumat lagi. Lalu saya berdoa, dalam nama Yesus. Waktu dia sadar, saya bilang, ada sesuatu yang gak benar dalam hidupmu. Ada jimatmu. Enggak ada Pak Pendetanya. Ada. Kalau enggak mungkin balik-balik. Nangis dia. Ada Pak Pendeta. Ini dikasih orang tuaku dari kampung untuk jaga diri. Di pinggangnya diikat. Bakar itu. Jangan Pendeta. Nanti mati aku. Bakar. Dibukanya. Ini Pak Pendeta. Apalagi yang sering kau lakukan. Setiap pagi aku tabur garam di tangga sekolah ini. Makanya seringkali murid-murid lihat ada setan di tangga itu. Aku pelaku ya Pak Pendeta. Sekarang jangan lagi lakukan ya. Kita bakar ini. Iya Pak Pendeta. Di kantor itu saya minta ada 1 ember kita bakar. Waktu dibakar. Selesai. Dan sejak itu sekolah itu gak pernah lagi kerasukan. Yang uniknya. Waktu dia belum serahkan jimatnya. Waktu kumat saya doakan dalam nama Yesus. Sadar, waktu beberapa kali begitu sampai teman-temannya yang bukan orang Kristen bilang sama dia, sebut nama Yesus, sebut nama Yesus. Luar biasa ini, waktu dia sebut nama Yesus, dia bisa sadar. Saya menceritakan ini begini, orang yang tidak pernah mengenal Yesus, baru melihat Yesus, baru mendengar tentang Yesus, udah pakai nama Yesus, dan nama Yesus itu berkuasa, itu kan luar biasa. Sangat disayangkan kita nanti udah lama ikut Tuhan, tahu betapa dahsyatnya Yesus, nggak pernah pakai nama Yesus. Orang-orang yang baru itu dia dengar tentang Yesus sudah, nah sebut nama Yesus, sebut nama Yesus. Bilang kiri kanan, sering-sering ngucap nama Yesus. Nama Yesus berkuasa bilang. Jadi jangan lagi ragu, jangan lagi minder, jangan gak percaya diri, jangan pemalu, itu semua bukan dari Tuhan. Tuhan memberikan kita keberanian untuk menjadi saksi. Kalau Roh Kudus itu turun ke atasku, aku terima kuasa. Power untuk menjadi saksi. Ya, jadi mulai hari ini cobalah bersaksi. Coba kamu bayang-bayangkan besok kamu pagi bangun kerja, coba renung-renungkan siapa kawanmu yang mungkin sama-sama kamu kerja. Mulailah kamu cerita tentang kebaikan Tuhan. Ada waktunya mungkin dia cerita tentang masalahnya sama kita. Sebenarnya itu jalan Tuhan untuk kita menyampaikan bagaimana Tuhan menolong kita. Tapi seberapa sering kita bilang, selesainya nanti itu tanpa kita lanjutkan. Nah, jadi ayo kita mulai bersaksi. Tuhan memilih kita semua. Coba ingat-ingat kenapa kita bisa ada di gereja ini. Jangan-jangan mungkin berapa puluh tahun yang lalu ada 1 orang yang bersaksi sama kita. Atau mungkin berapa puluh tahun yang lalu ada 1 orang yang berdoa sama kita. Kita ada di sini karena 1 kesaksian. Jadi dimanapun ayolah kita bersaksi. Biarlah hari ini pulang dari rumah Tuhan ini, tangkap hatinya Tuhan. Ini hati Tuhan. Sudah banyak orang nunggu ini. Mungkin dia anak sekolah teman sebangku kita. Mungkin orang-orang dekat kita. Cerita. Apa yang kamu alami saja, yang gak kamu tahu, gak usah ceritakan. Kalau dia tanya begini-begini, kamu gak ngerti, bilang, kalau yang itu belum ku alami, maaf ya. Simple aja. Apa yang sudah Tuhan lakukan. Saya punya kesaksian, saya ingat ini. 1 kali, saya perlu uang, gak ada uang. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku perlu uang. Waktu itu saya mau mandi. Kebetulan saya lihat anduk udah mulai jelek, rusak.
Saya ingat, saya kalau Natal gitu suka dikasih kado. Kadang Natal di sini kadonya handuk, kadang Natal di sini handuk. Jadi saya terima, saya koyakkan sedikit kertas kadonya, oh handuk masuk lemari. Oh handuk masuk lemari. Nah satu kali saya ambil handuk itu yang sudah berapa tahun yang lalu, saya pun gak ingat dari siapa lagi. Saya ambil handuk itu, waktu saya buka handuknya, jatuh amplop. Rupanya sudah berapa tahun yang lalu Tuhan siapkan amplop itu di dalam. Untuk satu saat aku perlu gak ada uang, aku buka handuk, ada uang di sana. Ini kan kesaksianku. Kan sederhana cerita begitu ya. Kan gak perlu bahasa Ibraninya baloo. Artinya gak perlu. Dengan begitu orang bisa, iya ya Tuhan ada. Kayak akan bersaksi di Komsel lah. Begitu saja ceritakan. Jadi nggak rumit-rumit. Bilang kiri kanan nggak rumit-rumit. Apa yang kamu alami? Ceritakan. Bilang kuat-kuat. Apa yang kamu alami? Ceritakan. Yang nggak kamu alami, nggak usah kamu ceritakan. Jadi yang alami saja ceritakan. Apa yang kamu dapat? Apa kesaksian lu? Sembuh dari sakit, dapat uang. Puji Tuhan, kemarin pun aku berdoa perlu uang. Nggak tahu lagi aku jalan-jalan aku ke pajak, aku lihat ada uang 300.000. Oh haleluya. Nggak ada dompetnya, nggak ada KTP-nya. Aku tahu ini anugerah Tuhan besar bagiku. Kalau ada KTP-nya pulangkan. Ya, kalau nggak ada kan uang siapa ini? Kamu bilang di pajak itu ngaku semua itu. Nah, jadi apa saja yang kamu alami ceritakanlah.